Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips supaya kita konsisten ibadah pasca Ramadan, supaya kita tetap menjaga konsistensi ibadah pasca Ramadan. Tips yang pertama yaitu buatlah jadwal ibadah yang teratur. Tetapkan waktu khusus, misalnya untuk duha, untuk tilawatil Quran. Nah, bagi semua yang bekerja, misalnya masuk mulai jam 8, maka kita kondisikan diri kita sendiri, misalnya jam 7 sudah ready, sudah prepare untuk sholat duha, walaupun itu hanya 2 rakaat. Kemudian untuk tilawatil Quran, misalnya kita ambil waktu di malam yang terakhir, misalnya kita mau tidur, kita ambil Al-Quran, walaupun 1 halaman atau 2 halaman, maka kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, mulailah dengan ibadah-ibadah yang ringan. Misalnya kalau kita hari-hari biasa atau bulan Ramadan ini kita sudah membaca sholawat sampai 100 kali misalnya, ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa kita dianjurkan untuk sholawat pada beliau, mengirimkan sholat kepada beliau supaya mendapatkan syafaat, yaitu 100 kali. Dan bagaimana supaya kita tetap konsisten melakukan ibadah-ibadah yang ringan, misalnya tadi membaca sholawat, misalnya kita di jalan atau di perjalanan menuju tempat kerja. Nah, maka kita memperbanyak sholawat dan ibadah yang lain, misalnya mengucapkan kalimat thayyibah yang lain, istighfar misalnya. Jadi sepanjang jalan kita dari rumah menuju tempat kerja, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Ibadah-ibadah ringan yang lain contohnya sedekah, ya, sedekah atau infak. Jika kita sudah rutin tiap harinya di bulan Ramadan ini, maka kita bisa meneruskan setelah Ramadan. Setelah Ramadan, kalau kita tidak bisa setiap hari, maka mulailah kita seminggu sekali. Misalnya di hari Jumat, kita akan infak Jumat, entah di masjid, di musola, di santunan anak yatim, atau di sekolah-sekolah, atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, biasakanlah sholat di awal waktu. Nah, ini mungkin menjadi problem kita. Kita sama-sama sholat, mengapa kita harus mengakhirkan waktu? Nah, maka mulailah dari sekarang kita biasakan sholat di awal waktu. Ketika azan sudah dikumandangkan, maka segera kita ambil wudhu, kemudian sholat. Yang keempat, nah, gunakan teknologi untuk pengingat ibadah. Nah, contohnya apa? Contohnya kita mempunyai HP pasti punya semuanya, ya. Nah, di situ kita bisa men-setting, ya, waktu, membuat alarm atau nyetel alarm di HP. Misalnya kita mau melakukan qiyamul lail, ya, qiyamul lail atau tahajud, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat. Nah, itu kita setel HP kita di jam yang kita inginkan, misalnya pukul 3 dini hari atau mulai pukul 2. Sekarang sudah banyak tersedia tasbih digital. Kita bisa menggunakan tasbih digital tersebut untuk mengukur kuantitas zikir kita. Misalnya target kita adalah membaca istighfar 100 kali minimal dalam sehari, atau yang disarankan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah juga, bahwa istighfar yang kita lakukan itu minimal 100 kali dalam sehari. Tips yang keenam adalah evaluasi atau muhasabah. Muhasabah itu artinya
mengevaluasi kegiatan kita dalam sehari. Dalam sehari itu kita sudah melukai siapa saja, sudahkah kita minta maaf, sudahkah kita berbuat baik atau berbuat pada orang tua. Nah, bisa kita renungkan, bisa kita evaluasi tiap harinya. Misalnya kita ambil waktu ketika akan bubuk atau tidur. Nah, disitulah kita merenung, muhasabah. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan ya, misalnya dengan zikir malam, istighfar, sholawat, kemudian paling tidak Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Kemudian atau kita bisa meningkatkan ibadah kita. Kalau hari itu kita sudah sampai zikirnya banyak, maka bisa ditambah lagi. Kemudian yang ketujuh, cari teman atau komunitas ibadah ya. Kalau istilah yang lain itu ada jaringan spiritual. Nah, misalnya majelis taklim atau jamaah pengajian yang bisa menjaga kita, menjaga konsistensi ibadah kita, bisa mensupport kita, mengingat kita ibadah-ibadah kita, bisa mengontrol kita. Jadi mencari komunitas yang mendukung ibadah kita. Terakhir, berdoa, memohon kemudahan pada Allah ya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang akan dilakukan esok hari. Nah, di sini kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita bisa mengatur strategi, bisa membuat rencana supaya ibadah kita lebih berkualitas, baik secara peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Nah, kita mengatur strategi supaya lebih istiqomah, lebih konsisten, walaupun ibadah-ibadah itu kita lakukan pasca Ramadan. Saya ingatkan kembali pada firman Allah kaitannya dengan konsistensi menjaga ibadah kita pada Allah pasca Ramadan adalah senantiasa bersyukur. Nah, sebagaimana diungkapkan di surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, bersyukurlah engkau, maka nikmat Allah akan ditambah. Dan apabila kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Itu kata Allah, azabku itu azab Allah sangat pedih. Aspek bersyukur itu sangat penting. Tetap diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.